Puji nama Tuhan, Shalom. Selamat pagi. Kita bersyukur pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan yang terus kita rasakan dalam kehidupan kita. Sebelum kita mulaikan ibadah kita pagi hari ini, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini buat segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami, buat kemurahan Tuhan yang terus kami rasakan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari lepas hari Engkau tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Sampai saat ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan kami. Terpuji nama Bapa di sorga. Pagi hari ini Tuhan Yesus, kami mau bersekutu dengan Engkau Tuhan. Kami mau memuji Tuhan di tempat ini. Kami mau menyembah Tuhan. Berkatalah Tuhan di atas setiap pujian penyembahan kami. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Mari bersama-sama kita persiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan pagi hari ini. Yesus kekasih jiwaku, perawat daku, erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Bersama-sama katakan hadiratmu, hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku, ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. dengan sungguh kita lagi pujian ini katakan Saat indah kami berhadapan denganmu berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku, perawat daku, erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. segenap hati katakan Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa,
menikmati kasih anugerah. Lebih lagi katakan hadiratmu, Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, setiap kami Tuhan. penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Lembut katakan hadiratmu Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah. Menikmati kasih-Mu, Menikmati kasih
Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu Tuhan, jiwa kami tenang. Hanya dekat padamu Ada kekuatan baru, ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Mari kita ulangi pujian kita dari awal. Kita katakan, Dekat Allahku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu dengan Engkau. bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidup.
indah bersamamu selamanya. Sungguh indah bersamamu Tuhan. Sungguh ku bangga punya Engkau Tuhan. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang mulia, Engkau juru selamat terpuji namamu, besar ajaiblah karyamu Tuhan. Ku mau selalu bersekutu denganmu, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu menyembah Tuhan. Ajarku mengerti hadiratmu, ajarku mengerti kehendakmu, Yesus Tuhan. Segala pujian, segala kemuliaan bagimu. Sebab kuasa-Mu terlebih besar dalam kehidupan kami, Tuhan. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tuhan penolongku, yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku percaya, Sungguh kami bersyukur, Tuhan. sungguh ku percaya, kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar, Tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan,
besar, Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Sekali lagi katakan, Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan yang terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Sungguh-sungguh katakan, Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, Kau pulihkan kami. Haleluya. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, pulihkan. Kami sembah, sebab Kau layak, sebab Kau layak Tuhan. Haleluya. Segenap hati kami, segenap hidup kami bawa Tuhan kepadamu. Kami menyembah, kami sembah. Terima kasih Yesus, terima Kau kasih. tebus dosaku, Kau angkat tebus Sebab kuasa-Mu dari hati kami, hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Kasih Tuhan. terpuji Terima kasih Tuhan. Sungguh indah rencana-Mu dalam kehidupan kami itu. Tidak dapat membalas kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami selain kami datang memuji Tuhan, kami menyembah Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. kami mencari kasih sejati. Kemanakah kami berseru
sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Dari awal kita katakan pujian kita dengan sungguh-sungguh kita Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. kita katakan Kami perlukan keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan. Kami perlu Kau Tuhan.
bersyukur pada pagi hari ini untuk kebaikan Tuhan. Kami bisa bangun dengan sehat, nafas hidup, kesehatan Tuhan masih anugerahkan di dalam kehidupan kami. Pada pagi hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Hamba-Mu berdoa biar kiranya bukan hanya sekedar pengetahuan yang kami terima, informasi yang kami dapatkan, tapi ada pewahyuan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan setiap kami. Hamba-Mu berdoa bagi kami semua yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan melalui siaran langsung dari program Sarapan Pagi Bersama ini. Mereka yang sakit Tuhan jamah sembuhkan, yang sedang membutuhkan jawaban dari Tuhan, kami percaya Tuhan memberikan jawaban di dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bahkan yang lemah imannya, yang sedang goyah imannya, Tuhan kuatkan kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini Tuhan tegur, Tuhan didik kami supaya kami hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi. Saya ucapkan bagi kita semua yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti program Sarapan Pagi Bersama ini secara online. Bersyukur bahwa pagi hari ini kita bisa kembali bersama-sama beribadah kepada Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Nah, apa yang muncul di dalam benak kita ketika kita mendengar kata ibadah? Ibadah yang ada di dalam pemahaman kita mungkin dia berputar ada di sekitar liturgi, menyanyi, memuji, menyembah Tuhan. Tetapi apa kata Alkitab tentang ibadah? Mari kita buka di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Nah, dari satu ayat ini ada begitu banyak makna kebenaran firman Tuhan yang terkandung di dalamnya. Kalau kita membaca kitab Roma, maka kita akan menemukan bagaimana pengajaran Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Salah satu yang paling, ya mungkin sering kita dengarkan dikhotbahkan adalah ayat ini. Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama. Paulus menasihatkan supaya kita mempersembahkan tubuh ini sebagai persembahan yang hidup. Kita ketahui bersama manusia itu adalah makhluk roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Jadi kalau roh tanpa jiwa itu menakutkan. Dia gentayangan, melanglang buana tanpa arah. Tubuh tanpa jiwa itu seperti sebuah robot. Dia akan melakukan apa yang disuruh. Kalau nggak disuruh dia nggak melakukan. Ini yang paling hebat dari manusia adalah kenapa manusia disebut mulia? Karena dia lengkap. Kita adalah makhluk roh yang punya jiwa. Kita tahu di dalam jiwa itu adalah pikiran, perasaan dan kehendak. Kita bisa memutuskan mau bangun pagi ini atau tetap tidur di pagi ini. Mau mengerjakan apa yang diperintahkan kepada kita, diberitahu kepada kita atau tidak mengerjakannya. Jadi kenapa manusia itu disebut makhluk yang sempurna? Karena punya roh, manusia itu adalah makhluk roh, punya jiwa, tinggal di dalam tubuh. Nah, ibadah yang sejati adalah kita mempersembahkan hidup ini kepada Tuhan. Saya tambahkan kalimat ini,
kita bukan hanya mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan, tetapi kita mengorbankan. Karena Alkitab tidak mengajarkan kita hanya untuk memberi. Saya ulang sekali lagi, Alkitab tidak hanya mengajarkan kita hanya sekedar memberi, tetapi Alkitab mengajarkan kita berkorban. Banyak orang yang gak senang dengan kata ini, karena siapa sih yang mau berkorban? Cuma Yesus yang mau berkorban. Yesus mau berkorban untuk menebus setiap kita, supaya kita yang harusnya terhukum, kita yang harusnya dihukum, tetapi Dia menggantikan kita. Aduh, pagi-pagi ini sudah bicara tentang korban langsung berat ya. Tetapi begini, korban itu adalah sesuatu yang berbau harum kepada Tuhan, menyenangkan Tuhan. Ya, siapa yang minggu lalu saya hadir di tempat ini mendengarkan sharing firman Tuhan bahwa persembahan dari Kain dan Habel itu ada satu persembahan dari dua orang ini yang diterima, yang berkenan. Sama-sama mempersembahkan, tetapi ada satu persembahan yang diterima. Saya tidak akan membahas hal itu karena itu satu topik yang lain. Tetapi begini, pada saat kita mendengarkan firman Tuhan, saya percaya roh kita setuju, roh kita menangkap karena kita adalah makhluk roh. Tuhan adalah roh, Dia menghembuskan nafasnya. Jadi ketika firman Tuhan itu diterima oleh roh kita menangkap dan setuju dengan firman Tuhan itu. Tetapi untuk dia masuk ke dalam tubuh ini melaksanakan apa yang kita sudah dengarkan, kita perlu memutuskan, kita perlu memikirkan, merenungkan. Apakah kita mau mengerjakannya atau tidak. Sayangnya jiwa kita ini banyak kita isi bukan dengan hal-hal yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Sehingga keputusan-keputusan kita, cara pikir kita, pola pikir kita itu tidak sepakat, belum sepakat dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam tubuh ini ada rasa lapar, ada self defense mechanism atau pertahanan secara otomatis dari tubuh ini. Kalau kita melihat ada sesuatu yang berbahaya di depan kita, pasti kita langsung jangan kita ke sana. Kita menghindar. Di dalam tubuh ini juga ada seks. Di dalam jiwa kita ada pikiran, perasaan dan kehendak. Secara psikologi di dalam jiwa kita itu ada berbagai macam, tetapi tiga hal yang paling dominan adalah pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saya ulang sekali lagi. Jadi ketika roh kita mendengarkan firman Tuhan, jiwa kita yang akan memutuskan. Seperti dari firman Tuhan yang kita baca di pagi ini. Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah, ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan, saya sampaikan seperti ini. Ketika kebenaran bertemu dengan realita kehidupan. Ketika kita hidup dimanapun kita berada, baik itu di tempat pekerjaan, di tempat studi kita, dimanapun kita berada. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita hidup di dunia ini bertemu dengan realita, apakah kita seperti firman Tuhan, Yudas pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, kitab Yudas pasalnya yang pertama ayatnya yang ketiga, saya akan bacakan dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Saudara kekasih, saudara sekalian yang saya kasihi, sedianya
saya bermaksud menyampaikan beberapa hal tentang keselamatan yang diberikan Allah kepada kita. Tetapi sekarang saya merasa bahwa saya harus menulis mengenai hal lain dan mendesak saudara supaya dengan berani mempertahankan kebenaran yang sudah diberikan Allah kepada umatnya, sekali untuk selama-lamanya, serta tetap memegangnya dengan teguh. Kita bisa notice, kita bisa catat, kita bisa kasih bold di kalimat ini. Berani mempertahankan kebenaran yang sudah diberikan Allah. Ketika kita sudah mendengarkan firman Tuhan bahwa jangan kau suka gosip. Tapi apa yang kita kerjakan? Apakah kita bisa mempertahankan kebenaran yang sudah diberikan? Mana ada ayatnya gosip? Ada Mazmur pasalnya yang pertama. Ayatnya yang pertama, kedua, dan ketiga kita akan baca. Kita suka di ayatnya yang ketiga. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Tetapi di sana dikatakan jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Kita termasuk orang yang punya kekurangan. Bahkan saya yang berbicara di sini punya kekurangan. Tapi kita tidak membahas hal itu. Kita kembali pada poin ini. Ketika ibadah yang sejati, yaitu kita mempersembahkan tubuh, bertemu di dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita jalan naik motor dengan santai, terus tiba-tiba ada yang apa reaksi kita yang pertama? Kasihilah musuhmu. Jangankan musuh, orang yang serempet saja pasti keluar bahasa Makassarnya. Nah, saya percaya kita semua yang sudah mendengarkan firman Tuhan ini, kita akan belajar untuk mengerjakan semua apa yang firman Tuhan katakan. Nah, Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama, dalam satu terjemahan itu, terjemahan The Message, kalau kita punya Alkitab, terjemahan The Message itu menambahkan, waktu saya membaca terjemahan ini saya bilang, ya betul. Apa yang di dalam Roma pasalnya yang ke-12 ayatnya yang pertama ini sangat banyak kebenaran yang terkandung di dalamnya. So here what I want you to do. God helping you. Nah, di sini yang menjadi catatan penting kita, dan saya akan selesai di dalam kebenaran firman Tuhan ini. Take your everyday ordinary life. You're sleeping, eating, going to work, walking around. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, apa sih yang paling banyak kita kerjakan? Tidur. Apa yang paling banyak kita kerjakan? Makan. Apa yang paling sering kita kerjakan? Pergi kerja, jalan-jalan. Dalam terjemahan The Message dikatakan, you're sleeping, you're eating, going to work, walking around in life. Do that to worship God. Lakukan itu untuk memuliakan Tuhan. Persembahan yang menyenangkan hati Tuhan, Roma pasal yang ke-12 adalah kita mempersembahkan tubuh. Kita mempersembahkan tubuh ini. Nah, ada dua hal yang saya akan sampaikan dan kita tutup. Saya akan akhiri sharing saya di pagi hari ini. Yang pertama adalah persembahan yang kudus. Tubuh ini bukan berarti kita hidup sendiri, tidak mengerjakan apa-apa. Oh, saya harus kudus, tidak berjabat tangan, tidak sembarang pegang tangannya orang. Tetapi ini, persembahan tubuh yang kudus itu adalah set apart. Kita dipisahkan, kita mempersiapkan tubuh ini untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Mazmur pasalnya yang ke-15 ayatnya yang pertama, Mazmur Daud, Tuhan, siapa yang boleh menumpang dalam kemahmu, siapa yang boleh diam di gunungmu yang kudus. Mazmur 24 ayatnya yang ketiga, siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan, siapa yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus. Ibrani pasalnya yang ke-12 ayatnya yang ke-14,
Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang melihat Tuhan. Dan dengan kita belajar kebenaran firman Tuhan ini, kita akan terus semakin memahami bahwa tubuh ini harus kita pakai sebagai persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saya mengajak kita semua sebelum kita berdoa bersama untuk kita merenungkan sejenak. Apakah tubuh ini kita pakai, sudah kita pakai untuk menyenangkan Tuhan? Atau kita hanya berputar pada hal yang menyenangkan diri kita sendiri? Kalau kita hadir, ada yang ada di tempat ini yang menyaksikan tayangan program ini secara langsung, online ataupun yang nanti akan menyaksikannya, apakah kita sudah mempersembahkan tubuh ini, kita memakai tubuh ini seperti yang tadi dikatakan, you're sleeping, you're eating, going to work, and walking around life, and place it before God as an offering. Bukan hanya sekedar persembahan, bukan hanya sekedar memberi, tapi kita memberi sebuah korban. Korban itu simpelnya, sederhananya seperti ini. Gak ada manusia yang lihat, cuma Tuhan yang lihat. Kalau kita berkorban bangun pagi untuk datang di tempat ini, tidak ada orang yang kasih aplaus, tidak ada orang yang kasih tepuk tangan. Tetapi saya percaya bahwa Tuhan memperhatikan. Tuhan melihat waktu orang lain tidak melihat, waktu manusia tidak memperhatikan. Mari kita berdoa, mengucap syukur. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan, terima kasih untuk perkataan-Mu di pagi hari ini. Biar hidup kami semua ini, kami mau pakai, kami mau persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Let your kingdom will be done in our life, dalam hidup kami, dalam komunitas kami, bahkan di dalam keluarga kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ku mau menyenangkan-Mu, ingin buka hati ini, jadi bejana untuk orang-Mu, cemerlang bagai emas murni. Serahkan hidup, semuanya memberikan padamu. Tulus dan ingat tulus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu,
menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami bersama-sama bersehati, kami mau berdoa bagi semua orang yang menyaksikan program doa pagi bersama ini. Tuhan menjamah, Tuhan melawat semua orang yang menyaksikan tayangan ini. Yang sakit Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan menyediakan pekerjaan di dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Yang mengalami masalah, tekanan hidup, persoalan di dalam kehidupan, Tuhan memberikan jalan keluar bagi setiap umat-umat Tuhan yang sedang mengalami masalah di dalam kehidupan, yang berbeban berat dan di dalam kesesakan. Tuhan memberikan kelegaan karena Engkau yang menolong kami, yang selalu setia di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dan pada pagi hari ini kami juga berdoa bagi bangsa dan negara ini, orang-orang yang memimpin di negara ini, mulai dari presiden, wakil presiden, sampai kepada seluruh jajaran staf di pemerintahan, sampai mereka yang ada di daerah-daerah. Kami berdoa semua yang ada di bangsa ini, Tuhan menunjukkan belas kasihan bagi setiap pemimpin-pemimpin yang ada di bangsa ini. Tuhan memberkati dengan hikmat sehingga mereka dapat mengerjakan setiap tanggung jawabnya dengan baik. Dan kami secara khusus berdoa untuk pesta demokrasi yang akan kami hadapi di tahun depan, bagi untuk pemilihan presiden dan wakil presiden. Kami mohon belas kasihan Tuhan bagi bangsa kami ini, biar kiranya dalam pesta demokrasi ini bangsa kami ini tetap aman, situasi dan kondisi tetap baik, tetap kondusif. Kami percaya tangan Tuhan tercurah untuk bangsa kami ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua pikiran-pikiran manusia yang berbuat jahat, rencana-rencana jahat yang mau menghancurkan kesatuan dan persatuan dari NKRI, kami patahkan, kami tawan semua pikiran-pikiran jahat itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa bangsa ini bisa ada sampai pada saat ini hanya karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan. Kami berdoa juga bagi setiap anggota yang akan mengikuti ujian akhir semester, agar Tuhan memampukan dan memberikan hikmat bagi teman-teman yang sudah memasuki masa perkuliahan, yang akan lanjut kuliah, yang mempersiapkan diri untuk ke jenjang yang lebih tinggi. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hikmat, marifat yang berasal dari Tuhan menjadi bagian dari anak-anak-Mu, supaya semua yang sudah dipersiapkan, pelajaran-pelajaran yang sudah dipelajari ketika menghadapi ujian, ketika menghadapi final, mereka dapat mengerjakan dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemimpin rohani, khususnya di lingkup Gereja Bethel Indonesia, di mana Tuhan mempercayakan kami berada di sinode ini, memberkati mulai dari pemimpin, ketua sinode, sampai kepada seluruh staf jajaran yang ada di Gereja Bethel Indonesia ini. Biar kiranya Gereja Bethel Indonesia ini semakin diberkati untuk meninggikan, untuk memuliakan Tuhan. Bahkan secara khusus kami hamba-Mu berdoa bagi pemimpin yang ada di tempat ini, bagi Ibu Gembala di tempat ini. Tuhan menganugerahkan kesehatan, kekuatan, hikmat yang dari Tuhan, sehingga dapat mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan di dalam kehidupan hamba-Mu. Bagi Kaesra yang ada di tempat ini yang Tuhan percayakan, Tuhan memberkati, Tuhan memperlengkapi dengan hikmat yang dari Tuhan, sehingga semua yang dikerjakan di tempat ini akan memperoleh jiwa-jiwa untuk kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk gereja GBI Oikumene di tempat ini, agar Tuhan mengirimkan jiwa-jiwa di tempat ini yang
akan bertumbuh bersama untuk mempermuliakan Tuhan. Berdoa supaya Tuhan memperlengkapi gereja ini dengan perlengkapan rohani, sehingga di akhir zaman ini kami tidak terombang-ambing dengan berbagai macam pengajaran yang ada di luar sana, tetapi kami tetap teguh memegang kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan memperlengkapi gereja ini dengan para pelayan-pelayan, baik itu pelayan altar, pelayan musik, semua yang dibutuhkan di tempat ini Tuhan memperlengkapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan untuk persiapan ibadah di hari Minggu, baik ibadah pagi maupun ibadah yang sore, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Semua yang akan melayani, semua yang akan dipersiapkan, Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan. Berdoa untuk seluruh jemaat GBI Okumene dimanapun mereka berada. Semua aktivitas, semua pekerjaan, baik yang bekerja, yang sekolah, Tuhan memberkati, memberikan pertolongan dan kemampuan. Secara khusus kami berdoa untuk Bapak dari Saudari Carolina, Bapak Eliezer yang saat ini sedang menderita sakit di dalam tubuhnya. Kami percaya Tuhan adalah Allah yang menyembuhkan di dalam kehidupan kami. Satu-satunya yang dapat kami andalkan di dalam kehidupan ini. Tuhan akan menjam kegelapan. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Kami percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Kami hancurkan, patahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kami lalai di dalam menjaga tubuh ini, Tuhan ampuni kami, karena tubuh ini adalah bait Allah. Kami berdoa untuk Sri Marcelina yang sedang ada penyakit. Kami tidak tahu apa nama penyakitnya, tetapi apapun penyakitnya, penyakit itu tunduk di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berkata segala sakit penyakit yang ada di dalam tubuh Sri Marcelina, engkau keluar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami, bagi teman-teman kami di Natal dan Tahun Baru ini yang merencanakan balik ke kampung halaman, mau balik ke tempat mereka, bertemu dengan keluarga, dengan orang tua. Kami berdoa pada saat pagi hari ini, biarkannya Tuhan menyertai perjalanan anak-anakmu yang berkendaraan pribadi maupun berkendaraan umum. Tuhan melindungi, Tuhan menjaga, sehingga di dalam perjalanan mereka semua terhindar dari segala kecelakaan, mara bahaya, bahkan kuasa maut sekalipun. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami percaya bahwa kami yang hadir di tempat ini, bahkan yang menyaksikan tayangan ini secara online, kami semua diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur pada pagi hari ini. Ini doa kami, ini syafaat kami, dan kami akan mengakhiri doa pagi bersama ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.